Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kalau kalian masih tetap semangat mengikuti perkuliahan saya hingga di sesi ke-8 ini. Di sesi ke-8 ini kita akan masuk dalam praktikum pengauditan, ya. Untuk sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana sih mengaudit untuk rekening, biaya dibayar di muka, dan perlengkapan, ya. Jadi sebenarnya kalau materi praktikum audit ini tidak sulit asalkan kalian sudah memahami materi pengantar akuntansi, ya. Karena apa? Karena kalian diminta untuk memeriksa pencatatan akuntansi klien, ya, atau auditi, ya, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Ya, jadi tugas kalian adalah memeriksanya. Jika ada yang tidak sesuai, Anda diminta untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan klien. Di sesi ke-8 ini diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan audit terhadap rekening, biaya dibayar di muka, biaya, dan perlengkapan, ya. Jadi asumsinya audit itu menggunakan metode atau pencatatan menggunakan accrual basis, jadi bukan cash basis. Ya, kalau cash basis kan pendapatan dan biaya diakui saat kas diterima atau kas dikeluarkan, ya. Tetapi kalau misalkan yang accrual basis gitu ya, pendapatan itu akan diakui kalau kalian sudah kerja. Kalau belum kerja, berarti diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Demikian juga biaya. Biaya akan diakui kalau kalian sudah dilayani, gitu ya. Kalau belum dilayani, gitu ya, jadi belum menikmati pelayanan jasanya, gitu ya, meskipun sudah bayar, nggak boleh diakui sebagai biaya, tapi diakui sebagai perskot, ya. Sedangkan untuk perlengkapan, biasanya perusahaan ketika membeli perlengkapan dia akan mengakuinya sebagai aset, ya. Tetapi pertanyaannya adalah kapan sih perlengkapan itu akan jadi biaya? Ya kalau sudah digunakan. Ya, itulah sebabnya di dalam akuntansi ketika Anda belajar pengantar akuntansi, kalian diminta untuk melakukan penyesuaian. Untuk apa? Untuk rekening perlengkapan, ya. Kapan? Setiap akhir periode atau setiap bulan, setiap ketika perlengkapan tersebut sudah berkurang karena sudah dipakai, maka akan dibiayakan. Makanya Anda akan mencatat biayanya biaya perlengkapan sebelah debit, kreditnya adalah perlengkapan untuk membuat penyesuaian. Nah, silakan Anda lakukan pemeriksaan apakah sudah betul pencatatan yang dilakukan oleh klien. Jika pencatatan kliennya belum betul, maka kalian sebagai auditor diminta untuk melakukan koreksi terhadap catatan kliennya, gitu ya. Jadi saya memberi feedback, gitu ya. Tugas yang kedua yang sudah kalian kerjakan ketika mengaudit piutang, gitu ya. Secara akuntansi, secara membuat jurnal itu kalian sudah betul, sudah bagus, gitu ya, sudah baik, ya. Hanya saja kalian melupakan bahwa ketika kalian melakukan pemeriksaan, itu ya, ingat di materi KKP ada checklist yang harus kalian tuliskan di sana. Ya, tandanya Anda sudah melakukan pemeriksaan. Terus jangan lupa ada catatan pemeriksaan. Gimana hasilnya? Ya, seperti dokter itu loh. Kalian akan memberikan catatan pemeriksaan. Apakah hasilnya sudah baik, sudah wajar, atau ada temuan yang harus dilakukan koreksi. Jadi Anda memberikan kesimpulan begitu. Jadi catatan tugas 2 itu ya, kalian kurang mengerjakan kesimpulannya, gitu ya, pendapat kalian, gitu ya. Ibaratnya dokter, gitu ya, sudah meriksa kan mesti kan selesai meriksa itu kan mesti akan ditanya gimana, gitu ya, kondisi saya bagaimana. Ini juga sama, gitu ya. Auditor juga akan memberikan catatan terhadap pemeriksaan. Catatannya bunyinya apa? Ya kalau misalnya ada temuan begini, gitu ya, misalkan ada biaya yang belum disesuaikan atau biaya yang belum ada rekening yang nilainya masih terlalu tinggi. Nah, ya berarti kan nanti Anda tuliskan di situ. Ya, kemudian sudah dilakukan koreksi adjustment, ya. Ada rekening yang salah catatnya, sudah dilakukan reklasifikasi rekening. Nah, itu catatannya yang perlu kalian munculkan di dalam KKP-nya, ya. Oke.
Sekarang kalian diminta untuk mengerjakan tugas 4, ya. Waktu pengerjaannya hingga jam 12 malam nanti, ya, jam 11.59. Ya, silakan setelah mengerjakannya Anda bisa mensubmit. Tolong, saya tidak menginginkan kalau kalian itu mengcopy paste mengcopy paste pekerjaan orang lain, ya. Jadi silakan dikerjakan sendiri. Berdiskusi boleh, bahkan bertanya pada saya pun boleh. Saya akan memberikan penjelasan, ya. Jadi saya menyediakan forum diskusi untuk kalian menanyakan, gitu ya. Kalau bingung, gitu ya, perhitungan seperti apa, nanti saya akan jelaskan di sana, ya. Tetapi saya tidak mentolerir kalau kalian mengcopy paste, gitu ya, atau mau langsung mengganti file punya temannya, ya. Kerjakan sendiri. Itu. Selamat belajar, Tuhan memberkati.